Oke, strike. Strike. Mantap. Oke. Bulat-bulat. Mantap. Iya. Alhamdulillah. Mancing banyak, mantap. Ternyata ini pekerjaan yang tidak mudah. Dan cuma lelaki sejati nih bisa kayak begini nih. Gila, tenaga malam-malam, muara tenaga. Strikeback Mania, sebagai wilayah kepulauan, Pulau Belitung memiliki potensi bahari yang cukup melimpah. Sebagian besar masyarakatnya pun menggantungkan hidup dari hasil laut dengan beragam cara dan hasil tangkapannya. Hari ini saya diajakin mancing sama Bang Atul. Bang Atul ini seorang nelayan, tapi berhubung dia hobi mancing juga, walaupun libur gini, tetap aja mancing terus ya Bang ya? Iya. Jadi kita mancing di perairan Pulau Lengkuas, dan kita mau menggunakan teknik dasaran. Ini umpan yang saya pakai, pakai cumi yang dipotong kecil-kecil kayak gini. Umpan cumi menjadi salah satu pilihan kami, karena memiliki aroma yang kuat untuk menarik berbagai jenis ikan karang. Tekstur daging cumi yang kenyal juga bisa lebih awet bertahan jika dibandingkan dengan potongan daging ikan. Menggunakan teknik handline, Atul pun mencoba peruntungannya. Begitu menyentuh dasar, Atul langsung merasakan tanda-tanda umpannya mulai diminati ikan di bawah sana. Strike. Mantap. GT, Color. GT ya? Bulat-bulat. Mantap. Teknik handline memang memberikan keuntungan tersendiri karena bisa langsung merasakan getaran dan tarikan lewat tangan. Iya. Alhamdulillah. Baru 1 poin, alhamdulillah. Berkat kesigapannya, akhirnya seekor ikan selar penghuni perairan Pulau Lengkuas berhasil dinaikkan ke atas kapal. Mancing Mania Strikeback. Mantap. Keuntungan menggunakan teknik dasaran terletak pada fleksibilitasnya. Kami bisa menggunakan teknik lain sambil menunggu ikan menyambar umpan dasarannya. Bang Atul lagi semangat banget, dia nggak mau melewatkan kesempatan strike nih. Tadi pakai teknik handline-nya ditaruh aja. Nah, sambil nungguin dia naik jigging. Dengan memainkan dua teknik sekaligus, kami pun berharap hasil tangkapan bisa lebih banyak lagi. Oke, strike. Oke. Mantap nih Bang. Saya pun tak mau gegabah menaikkan ikan dan terus memainkan tempo supaya ikan tidak lepas. Perlahan-lahan bayangan ikan mulai muncul di permukaan. Ternyata seekor ikan seminyak yang menyerang umpan saya. Mana dia? Kaci-kaci kah? Mantap. Oke. Wah, ikan enak ini Bang ya. Ikan enak ini. Ikan enak ini. Ini adalah ikan seminyak. Seminyak, ya. Ini masih satu keluarga dengan ikan kakap. Nah, dia juga punya mulut. Tipikal makannya dia nyedot seperti ikan kakap yang lain. Mancing Mania Strikeback. Mantap. Joran untuk teknik dasaran belum menunjukkan tanda-tanda adanya sambaran. Saya pun melanjutkan teknik light jigging dan berharap sambaran kembali terjadi. Strike, Bang. Waduh. Oke. Lagi dia. Benar saja, baru sebentar mengayunkan joran, sebuah tarikan dari dalam laut bisa saya rasakan. Ikan apakah? Ini arusnya lagi pelan, malah di jig, makan terus dia. Belum nampak kah? Mana dia? Wow. Selar Bang ya? Selar lagi, mantap. Tanpa berlama-lama, seekor ikan selar berhasil saya naikkan ke atas perahu. Mantap. Ya.
Sebagai ikan pelagis, selar merupakan salah satu tangkapan utama nelayan karena memiliki nilai ekonomis dan permintaan pasar yang tinggi. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Sudah hampir setengah hari, kondisi arus bawah masih belum menunjukkan pergerakan dan perubahan. Kami sepakat untuk menyudahi memancing hari ini. Apalagi Atul juga mau menyiapkan keperluannya untuk pergi ke Bagan. Bang Zian, Ya bang, besok mau ikutan nggak? kemana bang? Kita mau ngebagan, Bagan yang gimana tuh? bagan kapal. Oh berarti kita ke tengah ya? Iya, Tapi bisa sambil mancing nggak? bisa. Bener ya? Iya, bener. Waduh, seru banget. Saya juga penasaran nih, kira-kira nanti dapetnya apa. Mantap! Mantap. Mumpung ikannya masih fresh, jadi mending langsung kita masak aja ya Bang Atul. Iya. Nama masakan kita kali ini, pais ikan seminya. Pais Belitung merupakan salah satu kuliner khas yang memadukan kelezatan daging ikan dengan bumbu rempah. Setelah bersih dan dibumbui, ikan dibungkus dengan daun simpor. Selain daun tebal dan kuat, daun ini juga memiliki aroma yang khas. Selain memiliki ukuran yang pas untuk dibungkus, ikan seminyak juga memiliki tekstur daging yang lembut sehingga cocok untuk dipadukan dengan bumbu pais. Pais ini rasanya pedas dan seger banget, dan juga rempah-rempahnya juga kuat banget. Nah, untuk tekstur ikan seminyak ini memang ciri khas daging ikan kakap. Dia lembut. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Seperti obrolan saya dan Atul kemarin, hari ini saya akan ikut dengan nelayan untuk ngebagan. Kapal kecil menjadi alat transportasi untuk menuju ke kapal bagan yang terparkir tak jauh dari dermaga kampung. Oke, Bang Zian. Sekarang udah sampai di kapal bagan, nggak terlalu jauh, paling sekitar 300 meteran dari dermaga tadi. Cepat juga karena yang dayung ada 6 orang. Jadi ya ini kita udah sampai. Sekarang mau naik-naikin barang dulu. Setelah loading selesai dan para anak buah kapal lengkap, perjalanan ngebagan pun kami mulai. Para nelayan bagan ini biasanya mulai melaut saat sore hari, karena menunggu waktu kumpul ikan yang biasanya terjadi pada malam hari. Para nelayan bagan memilih turun melaut ketika bulan gelap atau biasa dikenal dengan sebutan bulan mati atau bulan baru. Kondisi alam ketika bulan gelap akan membuat ikan-ikan bermain dan mencari makan di permukaan air yang lebih terang. Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam, kami akhirnya tiba di spot yang dituju. Para anak buah kapal pun mulai sibuk dengan tugasnya masing-masing sampai waktunya menjaring dimulai. Ini sambil nunggu ikannya pada kumpul, para ABK mulai pada mancing nih. Tapi mereka mancing pakai teknik dasaran. Nelayan tradisional selalu identik dengan teknik handline. Metode ini memang sudah digunakan sejak lama dan masih dipakai di berbagai daerah pesisir. Meski begitu, seiring berkembangnya waktu dan sudah menjadi hobi, beberapa nelayan juga ada yang memancing dengan joran. Tujuannya untuk mendapatkan tambahan penghasilan ataupun untuk bahan lauk makanan di rumah. Oke, strike! Strike! Strike dong! Bang Atul strike! Mantap! Apakah ini? Tapi kayaknya nggak terlalu gede. Nggak terlalu Kita gede lihat bang ya dulu ini ya? dong, kita Ya lihat mancing dulu mancing dong. pakai teknik handline ya. Tangkap Aduh. macumnya juga bang? Iya. Lumayan. Lumayan gurisi. Mantap! Seru banget kayaknya lihat mancing pakai teknik handline tuh. Gimana terbaik? Mantap!
Bisa kau strike, Bang. Oh, strike lagi ya? Oke, amis juga nih cuminya. Amis. Aduh. Ukuran ikan yang kami dapatkan memang belum masuk kategori besar. Hal ini dikarenakan lokasi kami ngebagan kali ini tidak terlalu dalam, yaitu sekitar 30 meter saja. Ikan besar umumnya hidup di bagian laut yang lebih dalam dan jauh dari cahaya permukaan. Pancingannya strike back, mantap. Waktu yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Penurunan jaring dimulai saat arus sudah mulai tenang dan melihat ikan sudah mulai ramai berkumpul di permukaan akibat paparan sinar lampu dari bagan. Nah ini sekarang tinggal proses menurunkan waringnya. Jadi setelah dipasang muter, jadi dia bentuknya seperti kelambur ya. Jadi setelah waringnya turun, ditunggu sekitar 20 menit. Setelah itu semua lampu padam dan hanya ada satu lampu yang menyala. Itu dia, itu namanya lampu pengurung. Dia fungsinya biar ikan-ikan pada kumpul tepat di atas waring. Nah ini udah mulai berkumpulan deh ikannya tuh. Tidak ada satupun dari para nelayan bagan yang berdiam diri. Semua dilakukan secara bersama-sama. Kerjasama dan komunikasi yang baik menjadi penentu suksesnya hasil tangkapan. Sekarang kita tinggal narik waringnya nih. Ikannya udah mulai kelihatan, udah kumpul lumayan cukup banyak. Suhu udara di pagi hari memang lebih dingin saat di laut. Hal ini dikarenakan adanya penurunan suhu pada permukaan laut. Ini udah mulai kelihatan. Jadi ada beberapa jenis ikan. Gak cuma ikan laisi, cumi-cumi kecil pun ada. Dampak lainnya, ikan pun cenderung berkumpul di dekat permukaan air, terutama ikan-ikan kecil yang terpengaruh oleh suhu dan cahaya. Inilah fungsi utama dari lampu yang banyak di tiap sudut kapal bagan. Cahaya terang dapat menarik ikan-ikan kecil naik ke permukaan untuk mencari plankton. Hasilnya sekarang lagi kita sortir. Nah ini nanti tujuannya biar jualnya lebih mudah. Dan juga ada beberapa jenis ikan yang nantinya bakal diolah. Jadi ikan rebus dan ikan asin. Banyaknya jenis ikan yang harus disortir supaya mempermudah proses selanjutnya. Ada ikan yang unik nih, bentuknya pipih. Kalau orang sini nyebutnya ikan kipas. Emang mau enak buat kipasan kayaknya nih. Bang, ya kipasin bang, semangat bang. Malah menceratuh. Meskipun hasil bagan kali ini belum sesuai harapan, namun kami tetap bersyukur sudah bisa membawa hasil tangkapan pulang. Sesampainya di darat, ikan-ikan hasil tangkapan dari bagan langsung diolah supaya tidak busuk. Kegiatan perebusan selalu dilakukan pagi hari, yang merupakan waktu para nelayan kembali dari laut setelah mencari ikan. Masyarakat di sini mengolah ikan dan penjemuran di lokasi yang disebut dengan parak. Parak yang menjadi istilah untuk tempat khusus ini juga merupakan bagian tradisi turun-temurun di Tanjung Binga. Ketusuk nih. Tadi udah diwanti-wanti, jangan dipegang pakai tangan kosong. Padahal saya udah pakai gini nih, jerigen seperti ini. Tapi tetap aja ada juri yang nyangkut. Menggunakan wadah untuk menyerok ikan menjadi cara supaya tangan tidak tertusuk duri ikan yang kecil tapi tajam. Ini durinya kecil banget. Kalau bahasa Jawa tuh susupan namanya. Selusupan tuh. Ih. Proses perebusan ikan dilakukan setelah air benar-benar mendidih. Tujuannya supaya cepat matang dan daging ikan tidak hancur karena terlalu lama terendam air. Sekarang tinggal ditaruh di tungku perebusan. Pak, ini proses merebusnya berapa lama, Pak? Oh, cuma 5 menit, Pak ya? Oh, jadi kalau udah matang, dia tandanya ikannya akan
ke atas dia. Lama dan cepat perebusan ditentukan juga oleh besar kecilnya ukuran ikan. Untuk ikan kecil-kecil seperti ikan teri dan lais, tidak sampai 5 menit sudah siap untuk diangkat. Uniknya di sini, air yang digunakan langsung dari air laut yang ada di bawah nih. Jadi disedot pakai pompa air seperti itu dan langsung masuk ke tungku. Selain untuk menambah cita rasa asin pada daging ikan, penggunaan air laut juga akan membuat ikan lebih awet karena kandungan garam pada air laut bisa menjadi pengawet alami. Jadi air laut ini berfungsi untuk menjaga tekstur biar nggak rusak. Nah kalau pakai air tawar, dia akan merubah tekstur ikan menjadi lembek. Ada 2 macam pengolahan yang dilakukan di sini, yaitu mengolah ikan asin dan ikan rebus. Nuansa kehidupan nelayan tradisional masih sangat kental terasa di Tanjung Bingas ini. Masyarakatnya mampu memanfaatkan garis pantai yang panjang untuk menjemur dan mengolah ikan-ikan hasil tangkapan. Ikan-ikan yang dijemur di atas para-para kayu mencerminkan kehidupan nelayan penghasil ikan asin terbesar di Pulau Belitung ini. Setelah selesai menjemur, para ibu juga langsung memeriksa hasil jemuran yang sudah dilakukan sehari sebelumnya. Jika sudah kering, langsung diambil dan dibawa ke tempat dikumpulkannya hasil jemur. Nah ini adalah contoh ikan yang udah kering. Ini udah dijemur 1-2 hari Bu ya? 2 hari ini udah kering. Tuh bisa kita lihat dari matanya ini juga nih. Tandanya kalau udah kering sempurna, dia matanya udah nggak berair. Tuh udah kering banget. Oke, ayo Bu, kita bawa Bu. Mancing Mania Strike Back, mantap! Laut Utara Banyuwangi masih menyimpan potensi bahari yang cukup berlimpah. Tidak salah jika kabarnya banyak nelayan dari berbagai daerah tertarik dan datang mencari ikan di sini. Nih, saya like sama Bang Pipin di Banyuwangi. Ternyata di sini banyak marlin, jadi pas musimnya marlin sama layaran ya Bang. Tapi kalau misalnya sponsor-sponsornya ada tenggiri juga. Jadi ini seperti biasa nih, kayak mancing tenggiri juga, kita harus cari umpan hidup. Jadi mau ngangkat umpan. Kalau di sini paling bagus umpannya apa? Mas Pipin? Ekor merah. Saya juga penasaran ikan ekor merah tuh yang kayak gimana sih? Ini saya mau cari umpan dulu sama Mas Pipin buat cari marlin. Ternyata di sini masih terdapat ikan marlin. Saya hampir tidak percaya ada ikan marlin di Laut Jawa. Ikan yang sangat populer di kalangan pemancing dan menjadi logo dari Mancing Mania Strike Back ini merupakan ikan yang mempunyai tenaga sangat kuat. Umpan dipasang di 3 kail yang ada di tali. Menggunakan benang mono, saya berharap ada marlin yang menyebar umpan. Kita coba nurunin umpan ini ya nih, umpan hidupnya nih, live baitnya. Kita bukan pakai umpan utama, biasanya di sini pakai ekor merah. Tapi ini kita pakai layang ya Mas. Kita pakai layang karena kita dapetnya cuma layang. Dan ini semuanya nih cari marlin nih. Jadi udah beberapa teman-teman lain juga udah pada nurunin umpannya. Nanti kita pakai bendera ini buat nandain, buat konser. Umpan harus diberi jarak supaya tidak saling menyangkut satu sama lain. Umpan yang disangkutkan di kail dibiarkan berenang menggunakan pelampung berupa gabus dan bendera. Menurut Pipin, ini adalah cara terampuh untuk menangkap ikan marlin atau sejenisnya. Wah, dapat ilmu baru nih, teknik koncer namun dibiarkan mengapung di air. Oke. Oh, jadi tinggal ya? Oh, jadi cara kerjanya gitu, jadi pakai pelampung, ikannya ditinggal, ikan umpannya, kita bisa cari umpan lain lagi. Kita bisa cari umpan lagi buat ngoncer lagi. Ini kita tinggal aja Mas ya? Jadi nanti kalau misalnya katanya sih kalau misalnya kemakan, ini ketarik nih, tariknya agak kenceng. Nah terus ntar
kita tinggal ngeliat aja, jadi kita nggak boleh pergi terlalu jauh, jadi bisa mantau si benderanya umpan ini. Ikan marlin termasuk ikan yang peka suara mesin kapal. Marlin akan menjauh jika mendengar suara gaduh yang mendekati dirinya. Wah, sepertinya keberuntungan datang ke kapal sebelah nih Strike Big Mania. Umpannya disambar ikan. Strike! Tidak membutuhkan waktu lama, seekor ikan dengan paruh panjang muncul di permukaan laut. Wow, benar-benar seekor ikan marlin. Hendro dengan sigap menaikkan ikan ke atas kapal seorang diri. Mantap! Nih, ternyata perahu sebelah yang dapat nih. Jadi tadi kita lagi muter-muter keliling, kita ada yang narik. Itu masih bergerak sih marlinnya. Dia ada yang narik ternyata. Jadi kita sampai sini, ternyata udah deket juga. Tapi emang katanya sih rata-rata di sini marlinnya mati. Jadi karena pakai pelampung, dia makan pelan, dia capek sendiri kan, lari kesangkut sama kali itu. Nah, nelayannya nyamperin, jadi emang udah lemes, tinggal narik doang, tinggal ngangkat doang. Jadi emang buat ini yang nelayan. Jadi Mancing banyak, mantap. Saat saya dan Pipin bergeser untuk mengecek pelampung umpan kami, ternyata ada perahu yang sedang menaikkan ikan. Strike! Dari caranya menaikkan ikan ke atas kapal, saya yakin seekor ikan marlin yang berhasil didapatkan Ali dan Mustain. Ikan berhasil muncul ke permukaan dengan keadaan lemah, karena tenaga sudah habis untuk melepaskan diri. Kembali seekor ikan marlin naik ke atas kapal nelayan Bimorejo. berapa kilo ada mas kira-kira? 20 lah. 20-an ya? Udah dapat berapa hari ini? Wih, udah dapat 2. Mancing mania mantap. Para nelayan desa Bimorejo memang tidak serakah dalam mencari ikan marlin. Mereka memang tidak ingin menangkap ikan secara besar-besaran yang akan membuat ikan marlin tidak ada lagi di laut mereka. Jika sudah mendapatkan 1 atau 2 ikan, nelayan akan pulang untuk langsung menjualnya. Wajar kalau ikan marlin di sini ada setiap tahun. Mancing Mania Strike Back, mantap! Masih dari pelabuhan tersibuk dan terbesar di Jawa Timur, yaitu Muncar di Kabupaten Banyuwangi. Setiap harinya ada ratusan kapal nelayan dari berbagai daerah bersandar di sini Strike Back Mania. Jadi hari ini saya mau ikut teman-teman nelayan di Jawa Timur, tepatnya di Muncar, mau jaring ikan. Jadi kegiatannya dari malam sampai pagi. Ada 2 kapal yang turun, jadi ada jaring sama pemburu. Ini pemburu ya Pak? Iya, pemburu. Pemburunya lebih cepat pemburu, tapi nanti saya mau pindah ke jaring buat ikut ngejaring ikannya. Ikut tarik jaring. Mantap! Kapal yang saya tumpangi ini bernama Slerek. Slerek terdiri dari 2 kapal, kapal penjaring dan pemburu. Slerek berasal dari bahasa Madura yang artinya selerekan atau resleting. Jadi teknik menjaring ikannya, salah satu kapal melepas jaring mengelilingi ikan dan kapal lainnya menarik tali jaring bagian bawah agar tertutup hingga ikan tidak dapat keluar. Cara kerjanya seperti resleting, sehingga kapal ini disebut slerek. Tidak kira-kira nih, panjang jaring yang dibawa kapal slerek sepanjang 350 meter dengan dalam 90 meter. Wow, lebih besar dari lapangan bola ya Strike Back Mania. Bekerja di malam hari, Slerek juga dilengkapi dengan lampu yang cukup terang. Sehingga jika kapal Slerek sedang berkumpul dan semua menyalakan lampu, seakan melihat kampung di tengah laut. Kapal Slerek beroperasi pada saat bulan gelap atau bulan mati. Waktu tersebut akan lebih mudah untuk melihat ikan yang tampak di permukaan air. Setelah ikan masuk jaring dan tidak bisa keluar, secara serentak ABK akan mulai menarik jaring. Tanpa disadari, para ABK biasanya langsung bernyanyi atau mengeluarkan yel-yel agar tarikan jaring serentak.
Tugas di kapal pemburu memastikan kapal tidak berbenturan atau menjaga jarak satu sama lain. Selain itu juga menunggu ikan ke permukaan dan mempersiapkan tempat untuk menampung ikan. Keren nih ramanya, jadi kalau biar kompak mereka nyanyi walaupun sebenarnya nggak jelas juga apa yang dinyanyi, biar kompak aja. Dan di kapal yang penyerbu ini bukan kita nggak kerja, tapi nanti setelah ikannya naik ke atas itu baru yang kerja di kapal ini karena ikannya hasilnya disimpannya di kapal ini. Untuk menarik jaring biasanya butuh waktu 15-20 menit, tergantung dari ukuran dan jumlah ikan yang dijaring. Ternyata ini pekerjaan yang tidak mudah. Dan cuma lelaki sejati ini bisa kayak begini nih, gila, tenaga malam-malam, keluarin tenaga. Setelah tertampung, ikan langsung diberi es batu agar tidak busuk. Dan ABK lainnya langsung membersihkan kapal untuk tempat beristirahat sebelum kapal menjaring ikan lagi. Udah bisa lagi, selesai kerjaan bisa lagi kapal jaring cari ikan lagi, kita ikutin lagi di belakangnya. Jadi ntar kayak gitu lagi prosesnya. Kalau dapat, kerja lagi. Ini sekarang kita 100 nih. Belum lama beristirahat, kapal kembali mendapatkan gerombolan ikan. Jaring lagi, kerja lagi. Menjaring ikan bisa dilakukan berkali-kali hingga terbit matahari, dan jika sedang bagus, bukan tidak mungkin kapal bisa membawa hasil tangkapan hingga puluhan ton dalam waktu semalam saja. Tidak terasa, malam sudah berganti pagi, dan kapal Selerek pun kembali menuju dermaga untuk membongkar muatan. Suasana ramai sangat terasa di dermaga bongkar muat. Kembali tanpa diperintah, para ABK yang berada di darat langsung memainkan perannya. Nih, kita udah sampai di dermaga. Jadi ini udah beda lagi nih, tinggal Pak Juna doang nih, yang tim malamnya tadi, tim burunya tinggal Pak Juna sama saya aja, yang lainnya udah pada pulang. Jadi ternyata ada tugasnya masing-masing. Kalau ini yang ngangkut ke darat nih ada namanya tim manol, jadi yang ngangkut ikan dari kapal ke darat. Terus ada lagi tim penguras, jadi yang bersihin kapal tuh beda lagi. Terus ada lagi tim pengisi, jadi tim pengisi tuh ngisi kapal, es dan segala macamnya ngisi. Jadi mau banyak banget, melibatkan banyak banget orang. Wah, kebayang kalau semua ABK berkumpul. Bisa buat kelurahan baru nih. Jenis lemuru biasanya langsung dijual ke pabrik olahan ikan. Jenis tongkol dibawa ke penampungan untuk dibersihkan dan disimpan. Ikan-ikan yang berlebih atau berharga murah biasanya akan disimpan terlebih dahulu di tempat penampungan. Nanti jika harga mulai bagus atau musim paceklik ikan, baru ikan-ikan akan dikeluarkan untuk dijual. Cara ini untuk menjaga ketersediaan ikan di pasaran. Setiap harinya, ibu-ibu bekerja untuk menyusun ikan di salah satu tempat penyimpanan ikan di daerah Muncar ini. Ikan yang ditampung di tempat ini dari jenis tongkol. Jika kapal mendapat ikan banyak, semakin banyak juga ibu-ibu yang bekerja menyusun ikan. Pertama, ikan yang baru datang direndam dengan es batu dan dicuci bersih. Setelah itu, ikan akan ditimbang. Setelah ditimbang, ikan akan disusun secara rapi dan siap disimpan di dalam mesin pendingin. Oh, ternyata dingin banget loh di sini. Oke. Ini tuh cool steretnya bisa sampai min 40 derajat katanya. Jadi emang dingin banget. Dan ini ternyata emang disimpan sengaja. Jadi kalau musim ikannya udah kurang, baru ini bisa dijual. Oke, keluar kita. Waduh, dingin banget. Nah, saya udah
udah di Pantai Gerajakan nih sama Bu Yuli ya Bu. Iya, Kita mau ngolah ikan tongkol. Jadi apa nih Bu rencananya? jadi ikan bakar. Jadi ikan bakar ya? Iya, Ini bumbunya simpel banget nih Bu Yuli, cuma pakai kunyit, bawang putih, jahe nih Bu ya? iya, Sama jahe, sama nanti cabe dipisahin ya Bu, tapi iya. bumbunya Untuk dipisahin ya Bu. bumbu kedua. Untuk bumbu kedua. Jadi ini buat bumbu dasarnya dulu, bumbu olesnya ya Bu. Iya, Oke Bu. Boleh langsung kita proses aja Bu? iya, boleh. Setelah lelah mencari dan menyusun ikan, gak salah dong kalau saya ingin menikmatinya dengan bumbu khas Banyuwangi. Nih, jadi ikan tongkol ini emang salah satu hasil laut utamanya nih di daerah Pancer, Gerajakan, Muncar, pokoknya hasil laut nelayannya ini nih kebanyakan, tongkol. Makanya pas banget nih kita bakar ikan tongkol. Sudah jadi ikan bakar tongkol Khas Banyuwangi. khas Banyuwangi. Mancing mania? Mantap! Enak banget nih, cuman emang agak pedes karena tadi ada cabenya. Tapi pas banget nih dimakan pas cuaca kayak gini, ikan bakar sambel. Wih, mantap tenan. Menikmati daging ikan segar dengan bumbu khas bersama teman-teman pemancing di Banyuwangi benar-benar menjadi penutup yang sempurna. Pulang nih, nih. Mancing mania, mantap!